Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya adalah anggota tim dari Bapak Profesor Dr. Faurozi MPD, dan hari ini kami akan memaparkan terkait pendampingan literasi digital bagi pendidikan anak usia sekolah dasar. Baiklah, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Ini adalah perkembangan era digital di Indonesia, di mana yang pertama itu telah terjadi revolusi digital sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital yang terus berkembang hari ini. Kemudian perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun, baik itu tugas maupun pekerjaan. Sehingga peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita perhatikan dari latar belakang era digital ini, di mana sasaran siswa kita nantinya itu adalah generasi Z Bapak Ibu. Mungkin kalau kita dulu lahir pada zaman generasi X, tapi kalau sekarang itu sudah masuk generasi Z, di mana mereka lahir mereka itu sudah memiliki keterlibatan dengan dunia digital. Karena itu tidak heran ketika zaman sekarang itu anak kecil itu selalu ketergantungan dengan handphone atau dengan gadget-gadget yang lain pun itu karena memang mereka dalam dunia digitalnya seperti itu. Kita langsung. Nah, ini dulu biasanya kita menggunakan telepon, sekarang sudah menggunakan tablet ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah perkembangan teknologi digital, mulai dari komputer, kemudian lahirnya internet, lalu ada telepon seluler, jejaring sosial. Lanjut. Nah, ini ada televisi, ada jam digital, komputer, laptop ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada sumber informasi. Jadi dampak positif perangkat digital itu baik sebagai sumber informasi, membangun kreativitas dan memudahkan komunikasi. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu kalau misalkan kita dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh, kita sulit berkomunikasi, tapi kalau sekarang jarak jauh itu justru tidak menyulitkan kita ya. Bisa saja kita dalam waktu 1 menit pun kita bisa berkomunikasi dengan orang Australia atau dengan orang di luar negeri yang lain seperti itu, karena memang sangat hebatnya perangkat digital saat ini. Namun Bapak Ibu, ini saya ambil PowerPoint dari narasumber yang lain bahwa perangkat digital itu memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Kalau tadi dampak positifnya sebagai sumber informasi, dapat mempercepat kita dalam berkomunikasi, tapi juga memiliki dampak negatif, apalagi untuk anak-anak. Mulai dari kesehatan mata, masalah tidur, terus ada kesulitan konsentrasi juga. Kalau misalkan keseringan menggunakan media digital, maka akan memiliki efek pada keterampilan mengubah perhatian anak sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif dan kesulitan untuk konsentrasi. Lalu menurunnya prestasi belajar. Ini kalau berlebihan pun juga akan menurunkan prestasi belajar anak. Lanjut, nah ini mempengaruhi juga perkembangan fisik ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak sudah keseringan, ketergantungan dengan handphone misalnya, mungkin bisa jadi dia akan menahan lapar atau menahan haus atau mungkin dia tidak akan bergerak. Jadi kurang bergerak Bapak Ibu karena keseringan yang dia pegang adalah handphone. Dia tidak bergerak, dia diam di satu tempat saja mengakibatkan aktivitas fisiknya itu akan sangat kurang sekali sehingga akan menghambat perkembangan fisik. Perkembangan sosial itu pasti ya Bapak Ibu, adanya handphone ini atau adanya perangkat digital kalau misalkan mereka sangat ketergantungan, tidak dibarengi dengan adanya interaksi sosial dengan teman-temannya, maka itu akan menghambat perkembangan sosial dia sendiri. Akan sulit bergaul gitu ya, akan mementingkan diri sendiri. Lalu ada perkembangan otak dan hubungannya dengan media digital juga benar Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu juga harus menyeimbangkan antara bermain di perangkat digital
dan bermain di dunia nyata dan menunda perkembangan bahasa. Ini tentunya karena kalau misalkan kita anak-anak kita ini sangat ketergantungan dengan handphone, dengan gadget, tentunya akan menunda perkembangan bahasa mereka karena mereka tidak ada interaksi sosial dengan teman, dengan lingkungan masyarakat. Nah, ini anak sebagai generasi digital dan orang tua sebagai imigran digital. Karena memang anak-anak kita lahir pada generasi Z, karena itu dikatakan generasi digital native. Jadi sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Nah, ini tugas orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Kita sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya? Nah, ini penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak ya Bapak Ibu ya. Dari 1 sampai 3 tahun memiliki batasan waktu tayangan pada media digital, memanfaatkan media digital dalam bentuk audio untuk menambah kosakata, lalu memanfaatkan program, memanfaatkan informasi tentang berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda untuk belajar mengenal keanekaragaman. Lalu ada menghindari tayangan program media digital yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas, menghindari tayangan program media digital yang menakutkan, menghindari tayangan program media digital yang menggunakan bahasa yang tidak senonoh ya, kemudian menghindari tayangan iklan, mendampingi dan berinteraksi dengan anak-anak. Ya, jadi intinya adalah pada saat anak-anak kita ini bermain digital ya, perangkat digital tentunya harus didampingi oleh orang tua gitu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah ketika kita menginginkan anak-anak kita ini terlibat dalam media digital, kita sebagai orang tua itu tidak boleh lepas 100%. Tapi perlu kita dampingi, perlu kita libatkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, perlu kita seimbangkan. Kenapa? Karena perkembangan anak itu bukan hanya dari digitalnya saja, tapi kognitif, sosial, kemudian interaksi mereka, perkembangan bahasa juga harus sangat diperhatikan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya sebagai sharing ya, berbagi pengetahuan bagaimana baiknya seorang anak terlibat dalam media digital atau pendampingan literasi digital anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.